tadi mau tanya apa? Mau tanya sekolahan, misalnya gitu ya. Ya, oke. Sebelum tak jawab, menurutmu apa sih sekolahan? Sekolahan itu ya tempat untuk orang belajar. Gitu. Tempat kalau belajarnya tidak di tempat itu, di luar tempat itu bisa enggak? Ya bisa. Lah berarti sekolahan itu tidak tempat dong. Bisa di mana-mana dong gitu. Penting itu tempatnya apa belajarnya? Belajarnya. Oke, sekarang belajar. Nah, terus itu dikejar terus orang itu. Sesungguhnya orang sekolah itu adalah menjawab pertanyaan pada dirinya sendiri. Pada akhirnya gitu. Iya. Jadi pertanyaan itu muncul dari dirinya karena kebutuhan untuk ingin tahu, karena kebutuhan untuk menyelesaikan masalah, dan kemudian harus dia jawab sendiri. Orang lain itu adalah teman, pembanding pikiran dia. Jadi yang disebut guru itu adalah teman. Nah, kalau sekarang ada yang beri istilah fasilitator lah gitu ya. Tapi itu fasilitator itu kurang halus ya. Iya. Yang halus itu ya friend ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di acara Ruang Edukasi, persembahan dari Al-Firdaus World Class Islamic School. Masih bersama saya Imam Subhan, dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang sangat kompeten di bidang pendidikan. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang barangkali tinggi nilainya, barangkali juga jarang dibicarakan, karena rata-rata para praktisi pendidikan terjebak pada hal-hal yang sifatnya teknis, pragmatis. Jadi kita akan berbincang masalah filsafat, ya, tepatnya nanti menukik kepada filsafat pendidikan. Baik, sudah ada di samping saya seorang pakar filsafat juga. Ya, beliau bernama lengkapnya adalah Bapak Dr. Derajat Trikartono. Beliau dosen di FISIP Sosiologi UNS Universitas 11 Maret Surakarta. Baik, langsung saja kita akan ngobrol lebih jauh bagaimana sebenarnya kenapa sih kita harus belajar tentang filsafat. Karena memang kalau kita melihat setiap aturan, setiap hukum, setiap ilmu pengetahuan, selalu apa landasan filosofisnya gitu ya. Apa hal-hal yang melatar belakangi, apa sebabnya, dan apa hukumnya. Nah, kadang itu terlupakan. Kadang para pendidik, para guru, atau para praktisi pendidikan, atau bahkan pengambil kebijakan, mereka kadang-kala melupakan aspek-aspek yang justru itu menjadi latar belakang, sehingga timbullah yang namanya ilmu pengetahuan, sehingga timbullah yang namanya kebijakan di dalam sebuah sistem, atau di dalam sebuah dunia pendidikan yang saat ini kita bahas. Baik, saya akan ngobrol pelan-pelan saja, dan nanti kita akan menukik sebenarnya apa sih manfaatnya kita belajar tentang filsafat, terutama untuk guru. Ketika dia sudah berhadapan dengan anak-anak, bagaimana dia memadukan ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru ini kepada anak-anak, tetapi juga di latar belakangi atau sebagai landasannya adalah filosofi yang tepat, ya, yang pas. Sehingga ilmu pengetahuan yang diterima oleh anak-anak nantinya itu benar-benar realistis, kontekstual, sesuai dengan kehidupan anak-anak atau kehidupan siswa di masa sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Baik, kita akan mulai pelan-pelan. Apa sih filsafat itu? Nanti Pak Derajat akan menjelaskan, dan nanti juga akan saya gali dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke, Pak Derajat. Siap, Mas. Gimana? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Aktivitasnya? Sehat di tengah COVID. Oke, ya. Oke, bagaimana Pak Derajat, kita kenapa sih harus belajar filsafat? Apa pentingnya buat guru, buat dunia pendidikan begitu? Ya, filsafat itu pada dasarnya adalah untuk mengenal. Mengenal, ya? Mengenal, mengerti, memahami. Oke. Apa yang harus dikenal, dimengerti, dipahami? Yang pertama adalah diri sendiri. Oke. Siapa aku ini? Mengapa aku ada di sini? Oke. Buat apa aku ada di sini? Dan apa yang harus aku lakukan di sini ini? Jadi pada dasarnya filsafat itu berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan
jawaban-jawaban yang mendasar agar kita mengerti siapa sesungguhnya kita itu. Basisnya, basis di dalam berfilsafat adalah rasionalitas. Berpikir, karena memang perkembangan filsafat itu sebagai sebuah counter, sebagai sebuah lawan. Ya, sebenarnya tidak betul-betul antitesa, tidak betul-betul berlawanan berantem gitu ya, tetapi sebuah alternatif yang diakui sebagai penghargaan atas manusia sebagai makhluk yang sempurna. Gitu. Nah, apa yang menyebabkan dia sempurna adalah dia mampu menjawab dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Kenapa begitu? Karena sebelumnya jawaban-jawaban, penyelesaian-penyelesaian itu tidak dikembalikan kepada manusia itu sebagai pelaku dan sekaligus penanggung jawab, tapi dikembalikan kepada ruh-ruh, pada dewa-dewa, pada Tuhan-Tuhan. Kalau terjadi gempa bumi, oh Zeus marah, oh Tuhan sedang murka, gitu. Hutan-hutan terbakar, oh Tuhan murka, dewa-dewa murka. Selalu dikembalikan ke sana, dikembalikan di luar manusia. Sehingga seolah-olah manusia itu tidak otonom, tidak mandiri. Nah, filsafat itu mengajarkan atau mengajak kita untuk kembali pada diri kita sendiri. Kita harus bisa menyelesaikan masalah kita. Kita harus bertanggung jawab pada kita. Gimana caranya? Gunakan akalmu, gunakan rasiomu, gunakan berpikirmu. Karena itu adalah alat yang sudah melekat dengan kita. Dan itulah yang menjadi dasar dari tanggung jawabmu. Nah, dengan rasio itulah kemudian kita menanyakan hal-hal yang paling fundamental dalam hidup. Kalau sudah menjadi kebiasaan, kalau kita sudah serahkan pada otoritas-otoritas dewa, ya kita jadi tidak ikut campur apa-apa. Gitu. Karena kita diam saja, pasrah. Terus delujur aja kalau orang Jawa. Saya mengambil perumpamaan begini, mungkin tidak tepat, tapi saya suka membayangkan itu. Satu hari, saya tidur di pinggir pantai, di sebuah gubuk rumah saya. Saya akan membayangkan nih, Pak. Iya, saya juga. Saya otak-atik HP gitu ya, sambil tidur-tiduran, dipan, terbuat dari kayu, pring gitu. Terus saya tertidur. Malam itu, saya bangun pagi-pagi karena matahari menyengat tubuh saya, dan saya sadari saya di tengah laut. Saya seperti ada di cawan, saya lihat di atas langit, di sebelah kanan dan kiri batasnya adalah cakrawala. Apa yang saya lakukan? Apakah saya bisa santai-santai HP? HP juga pasti sudah mati, baterainya habis ya. Apa yang saya lakukan? Pertanyaan pertama yang akan muncul pada kita waktu itu adalah, saya di mana? Terus kenapa saya di sini dan bagaimana cara saya pulang? Itu pasti pertanyaan mendasar. Kalau semua ini kita jawab dengan saya di mana? Saya ditempatkan oleh Tuhan di tempat ini. Terus kenapa di sini? Kehendak Tuhan. Bagaimana caranya pulang? Menunggu petunjuk Tuhan. Kalau itu yang terjadi, berhentilah kita di situ. Filsafat mengajarkan jangan begitu. Kamu harus jawab dulu pertanyaanmu itu dengan dirimu sendiri. Karena tidak ada lagi yang lain. Entah betul, entah salah, tapi upaya pencari kebenaran di dalam tubuh kita dengan melihat fakta dan data, itu filsafat. Itu pertanyaan mendasar yang tidak ada pertanyaan lain yang lebih penting dari itu. Saya ini di mana? Kenapa saya di sini? Dan kalau pulang bagaimana nih caranya ini? Gitu. Apakah saya harus tetap di sini atau pulang? Itu pertanyaan mendasar. Saya belum berpikir tentang bagaimana caranya saya nanti mencari uang untuk belanja minggu depan. Bagaimana caranya saya tampil di YouTube misalnya. Itu urusan yang jauh sekali. Nah, pertanyaan-pertanyaan mendasar terhadap hidup kita inilah itu penting. Termasuk misalnya kalau yang saya dengar Al-Firdaus menjadi international school. Itu seperti kita kemudian ada di tengah laut. Maka pertanyaan-pertanyaan mendasar muncul. Kenapa kita mesti jadi begini ini? Jadi internasional. Apa sebenarnya international school ini? Bagaimana caranya menjadi? Itu pertanyaan yang tidak bisa diabaikan oleh setiap guru.
bahkan oleh setiap orang tua dan setiap murid. Oke. Itu harus dijawab. Tidak ada peluang lagi untuk tidak jawab itu kalau kita memang ingin berjalan dengan international school. Ngaten. Oke, jadi kata kuncinya ketika kita pendekatannya dengan filsafat itu selalu mempertanyakan suatu kejadian, peristiwa apapun begitu ya. Oke, kalau sekarang kita bicara tentang di ranah pendidikan ya. Di ranah pendidikan itu katakanlah, oke, kalau filsafat itu kan berpikir rasionalitas tadi, berpikir bahwa kita selalu menggunakan kekuatan akal pikiran. Nah, kalau di dunia pendidikan kita mengenal memang dalam beberapa pendekatan pendidikan kan banyak landasan-landasan filosofis gitu ya. Ya, artinya seorang guru, seorang pendidik ketika mengajari anak atau menyampaikan pembelajaran itu basic dasar filsafat apa yang harus disampaikan ke anak-anak tapi dengan bahasa yang memang dunianya anak gitu ya. Artinya bahasa-bahasa yang tidak melangit ya, tapi itu filsafat sebenarnya. Iya. Ya, itu bagaimana cara penerapannya misalkan di sebuah saya lihat pembelajaran? Di international school di IB ya. Itu sebenarnya sudah ada. Oke. Pertanyaan pertama kan, who am I? Oke. Sopo aku iki? Siapa saya ini? Itu kalau saya guru, pertanyaannya, yang saya ajar ini sebenarnya siapa ya? Manusia ya? Manusia ini apa sih sebenarnya? Terus diajari itu mau jadi apa ya? Anak ini apa sih? Definisi tentang itu harus bisa didefinisikan oleh anak itu sendiri. Ya tentu dengan pertanyaan yang sederhana. Anak-anak coba ditulis sih dengan gambar. Kamu itu siapa sih? Ya tulis. Nanti dia gambar wujud manusia kan? Kemudian kita tanya, itu kan gambar manusia. Kamu manusia? Iya Bu. Manusia itu apa sih? Nah, terus anak itu ditanya, ya manusia itu ya orang yang bergerak dan sebagainya itu. Kamu memang sendirian jadi manusia itu, kok gambarmu sendirian. Nah terus kamu kenal keluar jadi manusia itu gimana caranya? Oh saya ibu saya. Nah, gambar dulu ibunya. Di situ dari mulai mengenal dirinya itu, dia kemudian diangkat luas. Jadi pertanyaan penting dari filsafat pendidikan itu adalah siapa sebenarnya anak didik ini? Apakah dia memang manusia berprestasi yang harus menjadi prestasi-prestasi dunia, atau dia manusia yang harus hidup bertuhan, atau dia sekedar ya manusia pokoknya hidup. Nah ini harus dijawab. Ya. Kalau saya sudah bisa jawab anak, saya harus jawab saya sendiri, guru. Terus guru ini apa? Bukan dibalik, bukan guru dulu, atau bukan ilmu dulu, tapi harus anak dulu. Kalau dia dari ilmu dulu, matematika ini apa? Oh berhitung, penting untuk berdagang. Kemudian ini yang harus saya kasihkan anak, maka yang penting adalah matematika. Maka saya bukan mengembangkan anak, tapi mengembangkan matematika. Nah, penting sekali. Titik mulanya harus dari anak itu. Anak, ya? Iya. Nah, anak ini apa? Itu harus saya jawab dulu. Apakah dia manusia yang multidimensi atau satu dimensi? Apakah dia hanya rasionalitas atau ada hati? Mana yang lebih? Anak ini ternyata lebih suka pada apa yang dia dengar. Oh, yang di sana lebih suka dengan apa yang dia lihat. Oh, berarti tidak sama anak ini. Setelah kita memahami anak itu, kemudian bertanya, peranan kita untuk membawa anak itu ke dalam kedewasaan, ke dalam perubahan. Nah, saya berperan apa guru ini? Dan untuk berperan itu, saya perlu apa? Nah, disinilah kemudian ilmu itu datang. Ya, saya pilih. Kalau matematika, anaknya butuh gini, oh harus dengan biologi. Nggak bisa saya ajar matematika sendiri. Matematika saya biologi saya kasihkan. Misalnya di IB itu saya lihat ada beberapa prinsip. Salah satu prinsipnya adalah kolaboratif. Ini tidak bisa kemudian saya langsung ajarkan kepada anak-anak. Kolaboratif adalah kerjasama dengan orang lain. Kalian harus kerjasama, tidak. Tapi kita gali dulu pada anak. Tentu sebagai guru
kita bertanya dulu ya, kolaboratif ini apa sih? Kenapa harus belajar kolaboratif? Bagaimana caranya berkolaboratif? Ini kita jawab. Dan setiap guru menjawab itu satu persatu. Jadi mestinya seorang guru itu punya catatan begini nih. Buku pintar lah. Buku pintar untuk dirinya sendiri. Di samping yayasan punya buku pintarnya sendiri. Kepala sekolah punya buku pintar yang bisa menjadi acuan. Tapi gurunya punya sendiri. Kolaboratif. Terus dia tulis apa ya ini. Nah, nanti kalau dia sudah tulis pertanyaan apa kolaboratif, mengapa kolaboratif, bagaimana melakukan kolaboratif, sudah saya tulis. Jadi bisa dibuat semacam kayak mind map ya? Betul. Terus ini nanti saya share dengan orang lain. Setelah saya share, barulah kita coba sesuaikan dengan kebutuhan anak. Anak-anak yang memiliki hambatan gangguan bicara misalnya, tidak mungkin kita tuntut untuk kolaboratif berbasis pada kata-kata. Lisan ya. Lisan, mesti harus dengan pola yang lain. Anak-anak yang punya masalah dengan pendengaran, tidak mungkin saya kejar dengan kolaboratif, bergaul dengan orang lain dengan cara yang lain. Tetapi prinsip kolaboratif yang saya pahami seperti itu. Nanti saya akan dikayakan. Nah, itu pentingnya filsafat untuk mempertanyakan hal-hal dasar supaya kita itu tidak hanya sekedar kebiasaan atau karena tugas jalankan semua itu. Kalau itu yang terjadi, itu seperti tubuh yang kosong. Seperti komputer yang tidak ada programnya. Karena sesungguhnya yang merogram diri kita adalah kita sendiri. Begitu. Itu sebabnya kita manusia. Menarik sekali. Jadi saya tertarik tadi bahwa seharusnya yang dipahami atau menjadi sesuatu itu adalah dari anak dulu ya. Anak dulu memahami karakteristik dimensi anak lah intinya ya, apapun ya. Saya kembali ke masalah filsafat tadi. Kita ya katakanlah Al-Firdaus adalah sebuah lembaga pendidikan Islam ya, atau mungkin bagi lembaga-lembaga pendidikan yang memang notabene adalah memang keislaman atau keagamaan. Gimana menghubungkan filsafat ini dengan agama, basisnya ketuhanan, religiusitas. Karena tadi filsafat sangat mengandalkan rasionalitas. Bagaimana yang mengkorelasikan itu? Nah, memang filsafat awal itu sebelum Masehi ya. Kayak Aristoteles, Plato gitu ya. Kuno-kuno Thales lah yang paling tua itu. Itu basisnya adalah rasionalitas, murni. Dan mereka memang pada zaman itu harus merubah manusia dari kegelapan yang kegelapan itu akal pikirannya mati, akal budinya mati. Menjadi manusia yang mulai hidup dengan rasional. Itu zaman itu memang tugasnya itu. Tapi dalam perkembangan selanjutnya kemudian muncul berbagai para filosof, para pemikir yang kemudian menyempurnakan itu. Kalau di Islam kemudian kita mengenal Imam Ghazali. Dia sebagai saintis ya, sebagai ilmuwan, pemikir, dia menulis banyak buku. Di situ dia membuat satu teori yang dia katakan bahwa kecerdasan manusia, kepandaian manusia itu ada dua. Yang satu adalah kepandaian pikirannya. Pikirannya pintar, pandai dia. Pikiran pintar ini caranya adalah belajar, mencari ilmu, ke sekolahan, seperti itu. Ya kalau ke pondok ya mondok, golek kiai ini mondok. Tapi ada kepandaian lain kata Imam Ghazali, yaitu kepandaian hati. Jadi instrumen manusia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar itu tadi, pertanyaan-pertanyaan filosofis itu melalui dua cara itu, yaitu pengetahuan pikiran dan melalui hatinya. Gitu. Kalau saya pengetahuan, saya baca buku, ketemu guru, belajar di sekolah. Kalau hati tidak begitu. Karena hati ini sumber ilmunya adalah ilham. Itu adalah sebuah bahasa lainnya itu penghayatan yang muncul dari sebuah olah hati. Nah, kata Imam Ghazali, ilmu itu dari Allah langsung, dari Tuhan lah. Kalau bahasa umumnya ya. Dari Tuhan yang dipancarkan kepada manusia-manusia yang dipilih. Gitu.
Kamu belajar ke sekolah itu sebuah usahamu. Kamu belajar dengan guru sebuah usahamu. Tetapi apakah itu menghasilkan kecerdasan hatimu atau hanya kecerdasan pikiranmu? Di situ ilham itu bergerak. Nanti kita akan tercetus. Oh, saya dapat pencerahan ya. Nah, itu. Itu tidak sekedar permainan itu, tapi dia permainan itu. Makanya kalau orang belajar itu, kalau saya tanya-tanya pada teman-teman yang belajar agama yang mendalam, dia katakan hambatan terhadap belajar pikiran, pengetahuan, hambatannya adalah malas. Dia tidak mau bertanya, dia tidak mau membaca, dia tidak mau sekolah, hambatannya malas. Kenapa? Karena ketika malas, otaknya tidak bergerak. Sel-sel otaknya, terus energi otaknya tidak bergerak. Maka kemudian bodohlah dia. Tapi kalau hati yang menghambat bukan lagi tentang aktivitas itu, tapi yang menghambat adalah perbuatan-perbuatan yang sesat, perbuatan-perbuatan jelek, iri, dengki, benci, ya seperti itu. Itu yang kemudian menutup hati itu. Maka orang yang cerdas hatinya, dia pasti pemaaf, dia pasti rendah diri, karena kemudian tidak ada yang lebih besar daripada kehendak Tuhan itu. Nah, kata Imam Ghazali, dua ini akan bertemu. Yang satu kamu akan ketemu ilmu-ilmu pengetahuan dunia, yang satu kamu akan ketemu ilmu-ilmu pengetahuan yang akhirat. Itu titiknya akan ketemu. Nah, pikiran Imam Ghazali ini itu diikuti oleh seorang ilmuwan yang besar. Namanya adalah Immanuel Kant. Non-Muslim ya? Non-Muslim. Dia mengembangkan yang disebut scientific revolution. Revolusi pengetahuan. Dia katakan pengetahuan itu levelnya bertingkat 3. Nah, kalau Imam Ghazali tidak bertingkat, tapi menjabarkan 2 tadi. Ya, apa namanya, kategorial. Kali ini bertingkat. Jadi tingkat pertama itu fisik, benda. Saya melihat emas, saya melihat bunga. Ini fakta ya. Ini benda, saya tangkap dengan indera saya, masuk ke kepala saya tata, jadilah dia bunga. Dan jadi. Sifatnya fisik tadi ya? Fisik. Ini bunga, masuk ke sini, kemudian saya hubungkan dengan bunga-bunga yang lain, ya kalau ada 2 atau 3, atau ini merah putih ini, kemudian itu terkonstruksi menjadi ilmu baru. Tapi ilmu baru ini tidak berdasarkan fakta ini, tapi berdasarkan pada bunga yang ada di kepala saya tadi. Jadi kepala saya yang kedua menjadi fakta. Jadi ada proses ya? Ada proses. Ini fakta yang pertama, yang kedua adalah fakta yang kedua ini. Yang ada di pikiran kita. Ya, nah ini kemudian mengangkat menjadi hiasan. Kalau saya cari mana hiasan, tidak akan ada. Begitu saya tunjuk ini hiasan, ini kembang. Ini hiasan, ini bunga. Fakta kembang. Iya. Gitu ya? Tapi kok bisa jadi hiasan? Karena itu adalah tingkat konstruksi konseptual di kepala kita. Nanti ini masuk ke tingkat ketiga, itulah kita akan bertemu dengan realitas yang tidak nyata atau yang kita sebut gaib. Jadi ilmu gaib itu bukan setan-setan, tapi ilmu gaib adalah ilmu abstraksi tingkat tinggi sampai kita kemudian mengakui dan mengenali surga, Tuhan, dan segala macam makhluk yang gaib itu. Cuma sayangnya di sekolah-sekolah Islam ini malah tidak digunakan ilmunya Imam Ghazali itu. Jadi arah kurikulum untuk menguatkan kecerdasan batin itu harusnya menjadi 50% bagian dari kecerdasan pengetahuan, pikiran. Jadi ini harusnya seimbang gitu. Jadi kalau saya misalnya mengajak anak-anak untuk membaca Al-Quran ya, baca Quran tidak cukup membacanya, tapi ayo coba diartikan. Iki maksudnya apa? Terus apa sih maksudnya? Coba jelaskan. Nah, dia jadi dai-dai kecil terhadap dirinya sendiri, terhadap ibunya, terhadap gurunya. Coba jelaskan. Kita kemudian mengajak bicara dia. Nah, nanti ini akan, kalau dia memang orang yang baik. Maaf, tadi yang ketika orang tua atau guru mengajak bicara anak itu dari aspek pikirannya ya, sedang mengasah pikirannya. Tetap kita hanya bisa dari aspek pikiran. Tetap ya. Tapi sumbernya adalah sumber hal-hal yang religius tadi itu. Hati tadi ya. Iya. Nanti kalau memang dia baik, kita juga baik ya, maka Allah akan menurunkan cahayanya pada mereka itu. Ini memang kalau dipakai nalar pikiran, gimana nunggu turunnya cahaya? Nggak tahu ya.
Tapi kita menjadi dewasa seperti itu karena ini. Ya, kita menjadi dewasa seperti ini, kita mau bisa sabar, kita mau menerima atau tidak menerima orang kan juga karena itu. Nah, itu yang perlu dieksersaiskan kalau kita bicara filsafat itu. Setiap sesuatu ada dua unsur itu. Saya ngomong air, saya bisa pakai rasio O H2O, dia punya hukum menempati ruang yang sama. Jadi dia akan seimbang. Itu pikiran. Tapi sekarang kita ngomong air sebagai sebuah realitas hati. Apa air ini? Pendingin. Dingin kan apa? Kalau saya mandi itu badan saya dingin. Gitu. Kalau dingin kenapa? Ya enak, Bu. Gitu. Jadi dingin itu apa sih? Bisa enggak kamu tunjukkan saya dingin? Anak itu pasti enggak bisa. Begitu dia sudah ngomong dingin, sebenarnya dia bicara tentang gaib. Sebenarnya dia bicara tentang sesuatu yang abstrak. Gaib bukan setan doh ya. Dia bicara tentang sesuatu yang abstrak. Nah, kalau dia sudah terlatih bicara tentang sesuatu yang abstrak, memahami ilmu dunia itu mudah. Karena ilmu dunia itu dibangun dari konsep-konsep yang abstrak. Gitu. Nah, di situ proses mengajak berpikir filsafat anak-anak itu berasal dari realitas-realitas yang nyata. Tadi ada statement menarik dari Pak Derajat bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak terlalu fokus atau katakanlah menerapkan tadi yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Berarti kalau dikatakanlah beliau Imam Al-Ghazali itu tokoh filsafat Islam ya? Nah, beliau pada bukunya, salah satu bukunya, itu melakukan, buku itu khusus, melakukan kritik terhadap filsafat-filsafat yang ada. Yang sudah ada ya? Ya. Tapi harus diingat, filsafat-filsafat yang ada pada waktu itu, orientasinya murni rasionalitas. Itu yang dihantam oleh beliau, karena itu kemudian berkembang menjadi sangat apa ya, tren lah istilahnya sekarang itu. Tren, semua orang kemudian menjadi filosof, dan filosof itu adalah olah pikiran, rasional, kritis, seperti itu. Nah, itu dihantam oleh Imam Ghazali, kemudian dia menyempurnakan itu dengan menghasilkan pemikiran-pemikiran tentang hati itu, tentang kolbu, tentang gaib, tentang ada tataran pengetahuan yang berbeda ruangnya gitu. Filsafat itu di sini Imam Ghazali ingin menjelaskan kamu filsafat harus bersanding dengan ini, jangan hanya di sini. Nah, di situ yang perkembangannya itu. Kalau kita sebagai bergerak di bidang pendidikan ya, misalkan kita mengeluarkan sebuah kebijakan pendidikan, kan selalu entah itu berupa aturan, hukum, kan ada istilah landasan filosofis gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita bicara landasan filosofis di dunia pendidikan, itu apa saja sih yang memang harus kita, ibaratnya harus kita korelasikan terus ke sana, atau kita kaitkan terus ke sana gitu? Ya, banyak perkembangannya ya. Ketika melihat anak, itu kan konteksnya anak dan pertumbuhannya. Kemudian konteksnya lingkungan dan perkembangannya. Ya. Kemudian konteksnya lagi masalah-masalah saat ini yang harus dipecahkan. Nah, kemudian muncul berbagai asumsi mendasar itu dari hasil pemikiran filsafat ya. Muncul pemikiran mendasar tentang apakah yang sebelumnya ya, apakah anak itu berkembang dengan cara dididik atau memang dia sudah mempunyai trait, mempunyai bakat sendiri. Hereditas ya? Keturunan lah. Keturunan. Atau bakat ya. Bakat. Apakah dia harus dididik atau dia punya keturunan? Nah, kalau dia harus dididik, kita mengajar. Kalau keturunan, dia belajar sendiri. Ya, antara yang belajar sama yang autodidak. Nah, itu mempengaruhi gagasan pemikiran tentang pendidikan. Ada pendidikan in class, ada pendidikan out class, ada pendidikan biasa, ada pendidikan orang dewasa. Basisnya yang orang dewasa itu, Anda tidak harus didik saya sehari demi hari, tidak. Tapi bersatulah dengan saya, kita tumbuh bersama dengan permasalahan yang kita hadapi. Gitu. Terus ada lagi perkembangan yang tentang anak harus dididik. Anak yang harus dididik, kalau yang tidak dididik, berhenti ya, karena itu kemudian tidak ada di sekolahan.
biasanya sekolah menggunakan itu untuk ekstrakurikuler gitu. Walaupun ekstrakurikuler tetap juga dididik anaknya itu. Karena penekanannya pada life skill gitu ya. Nah, yang dididik ini anak ini tipenya apa? Ada berbagai jenis. Ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z gitu ya. Anak yang memang anak ini harus diajari hal-hal yang dibutuhkan untuk kehidupan dia. Dia harus pintar matematika, dia harus pintar bahasa, dia didrill, diulang-ulang diajar itu zaman saya dulu. Zaman saya itu mesti diulang-ulang didrill. Kalau enggak didrill enggak bisa ya diamuk kalau gurunya gabui gitu ya. Nah, tapi itu ada bergeser lagi pada jawaban tidak. Anak itu beraneka ragam. Jadi generasi berikutnya ini tidak sama, beraneka ragam dan bisa muncul beraneka ragam. Maka kemudian muncul pendidikan-pendidikan yang mulai mengkhususkan pada kompetensi-kompetensi anak. Tapi kemudian berkembang yang paling baru itu ya bagaimana anak itu dilihat sebagai multiple intelligence, multiple trait, multiple karakter gitu ya. Beraneka ragam. Kita tidak harus mendidik mereka. Kita harus hanya memberi kesempatan pada mereka. Misalnya pembelajaran tematiknya, kita masih melihat banyak anak-anak itu yang stres, bukan saja anaknya, ibu stres, bapak stres. Sebenarnya betulkah kita mendidik anak-anak ini? Di kampus misalnya, kalau saya tanya pada anak-anak, kamu memilih pinter, mahasiswa ini ya, kamu memilih pinter atau kamu memilih nilai A? Jawaban. Terus mereka mengatakan, pintar Pak. Oke, bagus. Eksperimen saya kasih nilai D. C. Yang dia pintar tadi. Pintar, tapi saya kasih nilai C. Begitu saya kasihkan, protes. Loh, kok saya dapat C Pak? Loh, kamu katanya milih pintar. Kamu sudah tak akui pintar, kan cuma nilai, enggak usah. Enggak mau dia. Jadi ada istilah di sosiologi itu namanya adalah penghargaan terhadap sertifikat. Bukan penghargaan terhadap dirinya sendiri, kompetensinya diri. Nah, kenapa begini? Macam-macam sebabnya. Termasuk karena dunia industri, karena orang tuntutan tua, bisnis dan lain-lain ya. Bisnis dan juga leveling kelas ini. Saya dari kelas SD ya, mau ke SMP, dites dia. Tesnya ini tidak memberi penghargaan pada orangnya, tapi memberi penghargaan pada sertifikatnya. Mana rapotmu, ijazahmu, dites bahasanya. Saya belum pernah mendengar sebuah tes untuk kenaikan kelas atau masuk perguruan tinggi itu pertanyaannya, siapakah dirimu? Jelaskan. Nah, itu enggak ada. Enggak ada. Itu essay panjang. Karena kalau sudah masuk ke situ, kita bisa bertanya, terus kamu mau apa? Kenapa kamu sekolah di sini? Hubungannya apa dengan dirimu itu? Memilih jurusan ini apa? Iya. Karena kalau orang bisa menjawab itu, maka dia akan bertanggung jawab pada dirinya dan dia siap menanggung resiko terhadap keputusannya. Oke, Pak Derajat tadi menarik statement yang tentang bahwa yang paling mutakhir ya perkembangan filsafat tadi, bahwa kita harus melihat anak itu multi intelijen tadi. Multi bakat, pokoknya anak itu unik, beraneka ragam gitu ya, unik dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang paling mutakhir ya. Dan mungkin ya di dunia pendidikan kayaknya masih ada dua hal yang berbeda menurut saya ya, tapi nanti Pak Derajat bisa komentar. Ada yang memandang anak ini adalah anak yang tadi dari sisi humanismenya, dari sisi anak yang tadi unik, bakatnya banyak, tapi ada sisi lain yang sifatnya pendekatannya kayak ya teknokratis. Anak itu bisa kita arahkan jadi apa dia, seolah-olah anak ini robot begitu. Nah, sebenarnya memadukan ini tadi kan ada tuntutan yang pertanyaan Bapak ke mahasiswa tadi, pilih angka atau pintar. Nah, ini dua-duanya sama-sama penting di dunia sekarang gitu ya. Ya, kita butuh pintar, tapi kita butuh pengakuan. Karena sekarang ini apa-apa memang sertifikasi, betul Pak. Ya, profesi apapun ibaratnya harus tersertifikasi gitu. Nah, ini menjembatani dua hal yang sangat berbeda ini. Yang satu anak unik, humanis, multi intelijen tadi. Tapi satunya ya kamu harus ikuti sistem ini, kamu harus ini ibaratnya kayak dulu pendekatannya bahwa anak di satu kelas itu homogen, pelajaran apapun ya kamu harus terima ini dan nilainya harus baik semua.
cita-citamu ini ya harus capeklah sesuai dengan kadang ambisi orang tua, kadang ambisi guru. Kamu jadi dokter ya harus jadi dokter gitu. Nah, gimana menjembatani dua hal yang berbeda ketika nanti larinya ke proses pendidikan di sekolah itu anak tetap merasanya enjoy belajar, tetapi pengakuan dirinya anak yang pintar lah, anak yang berbakat itu juga terakui gitu. Ya. Jadi begini, kita mesti bertanya secara filosofis apa sebenarnya sekolah. Wah ini. Sekolahan itu apa ya? Ada dulu salah satu filsafat, filosof, golongannya si Plato, Aristoteles itu ya. Itu dulu dia belum membuat sekolahan, belum membuat lembaga. Itu cara mengajar dia adalah kalau saya misalnya ketemu sama Mas, kemudian bertanya seperti ini, itu saya tidak menyuruh Mas duduk di depan saya, kemudian saya menuliskan apa yang pernah saya baca, apa yang saya pikir kepada Mas untuk diterima dan diserap. Tapi cara belajarnya itu Mas diajak ke taman, jalan-jalan, gitu, jalan-jalan. Mas ditanya, tadi mau tanya apa? Mau tanya sekolahan, misalnya gitu ya. Oke. Sebelum tak jawab, menurutmu apa sih sekolahan? Sekolahan itu ya tempat untuk orang belajar, gitu. Tempat kalau belajarnya tidak di tempat itu, di luar tempat itu bisa enggak? Ya bisa. Lah berarti sekolahan itu tidak tempat dong. Bisa di mana-mana dong gitu. Penting itu tempatnya apa belajarnya? Belajarnya. Oke, sekarang belajar. Nah, terus itu dikejar terus orang itu. Sesungguhnya orang sekolah itu adalah menjawab pertanyaan pada dirinya sendiri. Pada akhirnya gitu. Iya. Jadi pertanyaan itu muncul dari dirinya karena kebutuhan untuk ingin tahu, karena kebutuhan untuk menyelesaikan masalah, dan kemudian harus dia jawab sendiri. Orang lain itu adalah teman, pembanding pikiran dia. Jadi yang disebut guru itu adalah teman. Nah, kalau sekarang ada yang beristilah fasilitator gitu ya. Tapi itu fasilitator itu kurang halus ya. Yang halus itu ya friend ini. Teman ya. Teman membandingkan pikiran karena partner ya. Karena ilmu pengetahuan itu unsurnya 3. Satu adalah rasional. Ini yang tidak pakai Imam Ghazali ya. Rasional. Kedua adalah sistematik. Ada tahapan-tahapannya. Yang ketiga intersubjektif. Intersubjektif itu artinya bisa dipahami orang lain. Kalau orang lain tidak bisa memahami, paling tidak orang lain itu kalau bertanya itu dia bisa mengerti dari penjelasan kita. Gitu. Karena orang bisa saja tidak setuju dengan kita kan. Tetapi kalau saya jelaskan, nyambung ini penjelasannya. Tapi saya tidak setuju kan ada bisa begitu. Kayak teorinya Einstein, itu ketika ditemukan tidak bisa dipahami orang. Kemudian setelah dia mati, baru orang tak paham. Orang sekarang baru mengakui bahwa gravitasi bumi itu gerakannya gelombang. Kan orang dulu enggak mikir gravitasi bumi itu di bumi ada magnet narik dari atas selesai kan. Dia tidak. Ternyata gravitasi itu gelombang dan itu ada di luar angkasa juga. Ada gravitasi itu bergerak juga. Nah, itu kan baru dipahami setelah meninggal ya. Iya. Jadi itu belum tentu intersubjektif itu belum tentu kita saling membenarkan, tapi paling tidak dia bisa kalau dijelaskan orang bisa menerima sistematika penjelasannya itu. Nah, jadi ketika waktu itu pembelajaran sekolah itu enggak ada gedungnya, taman, karena substansinya adalah belajar. Belajar itu adalah dialog. Itu substansinya, dialog. Ngomong apa yang diomongkan, rasa ingin tahumu untuk kamu jawab, gitu. Sekarang kalau saya kemudian harus jadi guru, dan saya sudah jadi guru 10 tahun, kenapa sih saya jadi guru ini? Apa sih manfaat bagi saya? Nanti kalau saya mati apa ya gunanya sih? Itu harus dijawab. Nah, itu substansi dari sekolahan itu. Nah, tapi kemudian berkembang karena masalah kesulitan mengorganisir satu orang dimana-mana gitu ya. Iya, kalau sendiri-sendiri ya kesel kan guru ya. Maka kemudian diorganisirlah, dikumpulkan. Tetapi ketika dikumpulkan, kegiatannya tetap sama. Dia harus berasal dari kebutuhan dia, keinginan bertanya dia, dan jawaban dan pencarian terus dalam hidup ini.
Karena yang kita hadapi ini dalam pendidikan itu adalah perubahan. Kita tidak menghadapi sesuatu yang statis. Yang disebut pendidikan adalah social change, agent of social change, sebuah perubahan dari anak-anak ini. Dan anak-anak ini berubah setiap hari, setiap detik, setiap minggu, setiap tahun, terus berubah. Dia tidak datar seperti ketika saya pertama kali ketemu anak itu. Nah, apa yang kita lakukan terhadap perubahan-perubahan ini, itu kan kita harus catat, kita harus mengerti bagaimana, kok anak ini jadi seperti ini, kok anak ini berkumpul jadi ini. Nah, jadi substansi dari sekolah itu adalah dialog dan mencari pengetahuan dan memberi otonomi anak itu untuk menjawab permasalahan pertanyaan dalam hidupnya itu. Nah, sekarang bagaimana dengan tuntutan dunia luar ini, dunia industri ini? Karena kalau kita cari pekerjaan dimanapun, tanyakan, pasti kan begini, badan sehat, kemudian menyerahkan ijazah, kan gitu. Nggak pernah kita ngelamar pekerjaan itu disuruh datang dulu, langsung ditanya, kamu bisa begini, bisa begini. Oh ya, bagus, besok ijazahmu serahkan ya. Kan enggak, ijazah dulu. Jadi yang mewakili kita, yang mewakili kita itu adalah sertifikat itu. Dan sertifikat itulah yang menyeleksi kita. Nah, ini memang kekeliruan ya, kalau menurut saya sudah terlanjur di industri dunia mana. Google misalnya merubah itu. Google, anak saya yang kerja di Google sebagai translator, itu ketika dia daftar di Google, dia tulis, saya daftar jadi penerjemah dokter. Google itu tidak langsung, ijazahmu mana, kamu kuliah dulu dari mana, kemudian kita wawancara ya. Google nggak menerapkan itu ya? Tidak sama sekali. Anak saya tidak pernah ditanya apapun. Keren ya? Begitu dia bertanya, begitu dia daftar, yang dilakukan dokter pertama kali adalah dia kirim sebuah artikel. Bahasa Inggris, kirim ke dia. 1. Terjemahkan, Anda harus nyerahkan 1 jam setelah ini. Kirim. Terus dilihat, maaf, Anda gagal. Gitu. Kirimkan, bagus. Kirim lagi 2. Set, Anda harus selesaikan 2 jam. Kirim lagi. Bagus, 3 kali dia lolos, kami terima. Besok Anda akan kerja dan kami akan ini. Gaji Anda sesuai dengan karya Anda. Jadi cara gajinya dia, hari ini misalnya dikirimi 7 artikel. Jegrek. Kemudian dia kerjakan, dia sudah diberitahu, ini harganya sekian, harus diserahkan jam 9 malam. Jam 9 malam dia bisa kirimkan 4, 3 tidak, itu dia harus disclaimer 3. Maksudnya itu memberi alasan kenapa 3 tidak selesai. 4 masuk, diseleksi, diterima 3, dia dibayar 3, masuk rekening. Jadi tidak ada lagi sertifikat. Sampai sekarang nggak ditanyakan ijazahnya apa? Tidak pernah. Bahkan tidak pernah ditanya, kamu itu kerja dibantu siapa? Kan bisa saja saya yang daftar, yang garap tanya keluarganya ya? Nggak mungkin ya? Tanya bapak sopo atau enggak ya? Perusahaanmu apa sudah? Jadi langsung orang itu dilakukan. Seharusnya inilah yang diterapkan oleh dunia industri. Nah, dunia industri harusnya menghargai itu. Walaupun sebenarnya sertifikat-sertifikat itu diperlukan. Tetapi sertifikat itu tidak bisa kemudian menggantikan manusianya. Karena sertifikat itu kan dipakai untuk mengatasi itu tadi, jumlah yang pendidikan yang banyak, kita harus memberi penilaian dan sebagainya, itu kan repot kalau satu persatu. Maka dijadikanlah standarisasi itu. Tapi prinsip standar itu haruslah nomor 2 atau nomor 3 setelah manusianya. Manusia tadi, kompetensi orangnya ya. Iya. Karena sebentar, begini, saya tambahi, sorry. Karena begini, si Immanuel Kant itu yang ngikuti siapa namanya? Ikuti Imam Ghazali. Itu kemudian memberikan terobosan baru dalam ilmu pengetahuan. Terobosan apa? Dia katakan ilmu itu paradigmatis. Artinya ilmu itu kebenarannya banyak. Tidak bisa satu orang mengklaim ini ilmu yang benar, kemudian tidak ada kebenaran yang lain. Ya kalau kayak cerita-cerita melihat gajah lah. Antara orang yang melihat dari depan, melihat dari belakang, kan beda. Apakah salah? Enggak, itu gajah semua. Tapi karena sudut pandangnya yang berbeda, ketemulah hal yang berbeda. Multi perspektif ya. Nah, kalau dia bisa multi perspektif, nah itu yang disebut paradigmatis, kebenaran yang berbeda-beda. Nah, ini yang harus dihargai. Dalam pendidikan, standarisasi tidak boleh kemudian menghancurkan
perbedaan-perbedaan dalam berpendapat, perbedaan-perbedaan dalam berpikir, perbedaan-perbedaan dalam menyimpulkan. Itu it's okay, sepanjang dia tidak merusak, harmful pada dirinya sendiri, pada orang lain. Itu boleh, silakan. Karena itu kayak orang di laut tadi. Kalau dia menjawab, oh saya harus mengayuh lurus ke sana. Kenapa? Karena saya lihat bintang di sana. Apakah dia betul-betul akan sampai rumah atau dia malah pergi ke menjauh masuk ke apa namanya? Yang 3 bermuda itu, kejegur di sana, kan enggak tahu dia. Tetapi karena keyakinan, kebenaran dalam berpikir itu, maka keluarlah energi. Yang energi itu, andaikan dia nanti mati, dia bisa bertanggung jawab. Gitu. Tapi kalau dia tidak punya itu, ya sudah, ngambang ke sana, ngambang sini, nggak jelas. Jadi hidup harus punya pilihan ya? Iya, betul. Dan pilihan itu harus berdasar pada pemikiran-pemikiran yang mendalam, baik di hati maupun di pikiran. Oke, luar biasa. Satu pertanyaan terakhir ya. Ini sudah durasi kan ya? Oke, sekarang ini pendekatan-pendekatan pembelajaran atau strategi atau metode ya, mengenal istilah anak harus aktif ya, kemudian inquiry, ada problem based learning, project based learning. Apakah sekarang ini pendekatan-pendekatan itu sudah sesuai dengan filosofi bahwa memang anaklah yang memang harus belajar, guru hanya memfasilitasi? Seperti apa menurut? Iya, itu basis filosofinya adalah tadi Mas sebut inquiry adalah memberi kesempatan anak untuk mencari, mencari. Jadi itu kalau istilah saya tadi adalah pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab oleh anak-anak itu sendiri. Dan kita menjadi teman dia untuk berbagi pikiran, berbagi pengalaman. Dan nanti dia yang akan membangun inquiry itu. Nah, ini yang modelnya macam-macam. Ada yang kritikal. Nah, yang kritikal itu dia harus bisa melakukan, bisa menemukan, bisa melihat garis-garis yang irasionalitas, yang tidak masuk akal untuk digunakan, tapi itu ada. Apa penyebabnya? Ada yang seperti itu. Ada yang berpikir untuk kamu cari aja, cari, kemudian kamu buat, kamu kembangkan sendiri, kamu tulis sendiri, kamu ini. Nanti kerjanya dengan kelompok ya, kelompoknya nanti memberi masukan dan sebagainya. Nah, itu yang inquiry tadi, tapi bentuknya berkelompok. Ada macam-macam, termasuk sampai sekarang yang cukup populer adalah HOLTS itu, higher order thinking level. Sebenarnya apa sih higher order thinking level? Itu kita dibawa untuk ayolah belajar pada titik di mana anak mencari sintesis. Orang bisa mensintesis kalau dia tidak aktif mencari, mengumpulkan, mengolah, itu ya pasti tidak bisa. Kalau saya di kuliah, saya kenalkan namanya metode ARC. Apresiasi, refleksi, dan creation. Apresiasi, misalnya saya mengajarkan tentang solidaritas. Ada 2, mekanik, organik. Solidaritas organik itu dasarnya adalah rasa. Mekanik itu dasar, organik itu fungsi. Mekanik itu rasa. Saya jelaskan terus, anak juga cuma bisa nyatet kan. Sekarang saya suruh dia apresiasi. Datanglah ke masyarakat, cari, lihat apa saja untuk kamu bisa menemukan, memahami apa sih sebenarnya solidaritas. Jadi solidaritas bukan apa yang saya definisikan, tapi yang dia definisikan sendiri. Dari menemukan fakta di fakta, dia apresiasi, dia akui, dihargai, jadi data, kemudian dia menarik kesimpulan. Nah, itu sudah tahap reflection. Dia bicara dengan dirinya, saya simpulkan ini. Dan ternyata solidaritas ini berlaku gini-gini itu tidak baik, kata dia. Baik, itu kan sampai pada penilaian dia. Nah, itu reflection. Nah, kalau sekarang baik, piye mempertahankan, piye menyebarluaskan. Kalau tidak baik, bagaimana cara menghentikannya dan merubahnya? Itu adalah creation. Nah, ini sebenarnya berpikir tingkat tinggi. Dan itu bisa dilakukan. Jadi, kalau dulu kan asumsinya anak-anak kecil tidak bisa berpikir tingkat tinggi. Tidak. Kalau kita beri kesempatan anak itu berpikir yang sesimpel yang dia lakukan, bisa anak-anak itu. Tapi mungkin susahnya bagaimana memancing anak itu bertanya ya. Ya, susahnya adalah bagaimana menjadi teman. Menjadi teman tadi. Iya, kenapa? Karena biasanya kita tidak cukup waktu untuk betul-betul bersama dia. Iya, baik itu guru ataupun orang tua. Lebih penting urusan dia sendiri atau lainnya. Jadi karena kita tidak punya waktu untuk bersama dia, mendengar berpikirnya dan bagaimana,
Ya sudah, akhirnya tidak mudah menjadi teman itu. Untuk anak ya? Iya. Oke, luar biasa. Mungkin ada pesan untuk guru-guru yang sekarang, ini kan musimnya pandemi dan belajar dari rumah, apalagi ini semakin ada jarak, social distancing. Bagaimana menerapkan filosofi tadi? Mungkin pesan untuk guru-guru gimana? Jadi kalau saya, para guru sedapat mungkin harus berusaha untuk memberi kesempatan pada anak-anak menjawab pertanyaan siapa dia. Who am I? Itu basic pertanyaan yang sangat mendasar yang terus harus ditanyakan pada anak-anak ketika kelas 2 naik kelas 3 dari situ. Dan kita sebagai guru memperhatikan titik konsistensi anak itu. Ketika SD dia menjawab siapa dia lakukan ini, kelas 2 begini, kelas 3 kita konfirmasi dulu, dulu kamu kok jawab sekarang, dulu kamu begini, kenapa beda? Yuk jelaskan. Jadi kalau dia memang merasa berbeda, berarti anak itu mengalami pertumbuhan, paling tidak perubahan dalam hidup. Yang kita harus memperhatikan terus tahap demi tahap dan seterusnya itu. Nah tentu guru-guru dalam mendampingi itu juga harus bertanya pada dirinya sendiri, who am I untuk gurunya itu? Sama ya? Sama, karena pertanyaan itu harus dijawab. Termasuk ketika misalnya IB datang, saya mengajar IB, who am I di dalam IB itu dan kenapa saya harus menjadi seperti ini, itu dijawab. Nah, poin utama dalam pendidikan adalah dialog dan pengertian. Dialog, berbicara untuk di dua arah dan saling mencoba memahami dan mengerti dalam proses itu. Sebenarnya dari jarak itu tidak masalah. Belajar itu tidak harus di gedung sekolahan, di luar gedung pun bisa saja. Hanya saja dialog dan pemahaman itu memerlukan intensitas. Kalau di sekolahan kita bisa intens pertama dia, terus bicara intens. Nah kalau di luar tentu intensitas kita kurang. Ya. Maka ini yang harus dijembatani. Bagaimana kita membuat program-program belajar, materi-materi pembelajaran, pelibatan-pelibatan orang tua agar intensitas untuk pembelajaran itu bisa tetap terjaga. Luar biasa, terima kasih Bapak Derajat. Sami-sami, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih para pendengar, para pemirsa juga di channel Al-Firdaus Podcast Islamic School sudah menyimak obrolan kami, diskusi ilmiah kami. Tema hari ini bagaimana kita belajar tentang filsafat dikaitkan dengan dunia pendidikan. Baik, sampai ketemu lagi di diskusi yang lain. Terima kasih Bapak Derajat. Sami-sami. Ya, sekali lagi Bapak Dr. Derajat Trikartono adalah dosen sosiologi FISIP UNS Universitas 11 Maret. Beliau juga seorang staf ahli rektor UNS. Dan semoga obrolan kita hari ini, diskusi kita hari ini bermanfaat dan bisa menginspirasi buat para pendidik semuanya, para guru. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di ruang edukasi dengan tema-tema yang berbeda. Saya Imam Subhan pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.